Halo Sobat Kaga, kembali lagi di podcast Moncers Kaga. Halo Sobat Kaga, perkenalkan saya Atar sebagai host di episode podcast kali ini. Jadi di episode kali ini kita akan mewawancarai salah satu dari calon ketua OSIS di SMK 3 Surakarta nih. Silahkan dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama aku Elsa Cantika dari kelas 11 MPLB 2. Di sini aku sebagai calon kandidat ketua OSIS SMK Negeri 3 Surakarta periode 2023-2024 dengan nomor urut 4. Oke, jadi langsung pertanyaan aja ya. Oke. Jadi menurut kakak nih, kok bisa sih kakak kepilih? Apa ada alasan khususnya gitu sama di kelasnya kakak yang kepilih berapa gitu? Bagaimana? Minta tolong diulangi. Oh, kayak kenapa sih kok kakaknya bisa kepilih? Apa ada alasan khususnya gitu? Untuk alasan sih ini internal ya, tapi kan kalau untuk hal-hal seperti itu biasanya dilihat dari kinerja-kinerja kita selama satu periode. Terus untuk kepilihnya itu tergantung dari bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita bekerja sama dengan teman-teman gitu. Hmm. Terus di kelasnya kakak yang ikut mencalonkan gitu ada berapa? Atau kakak sendiri? Untuk mencalonkan itu kebetulan cuma saya, karena kan dari perjurusan itu cuma satu. Nah, kebetulan saya mewakili dari jurusan perkantoran. Terus di sebelumnya, maksudnya di SMP pernah ikut organisasi apa gitu nggak? Kayak OSIS atau lain? Buat organisasi ini first time aku buat ikut organisasi. Di SMP aku nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut ekstrakurikuler. Nah, karena masuk ke SMK ini pengen coba hal-hal baru, aku join ke OSIS dan kebetulan mendapat kesempatan untuk menjadi calon kandidat ketua OSIS. Iya, kan OSIS nih organisasi ya kak. Nah, kakaknya nih kalau udah kepilih gitu, mau bikin program apa atau event apa gitu nggak kak? Kalau program pasti ada ya, karena kan di setiap kita mau menjadi ketua OSIS itu pasti kita sudah mempersiapkan. Untuk prokernya aku pengen mendukung ekskul yang sudah aktif untuk ikut perlombaan dan mendukung ekskul yang masih pasif untuk bisa aktif kembali. Contohnya ekskul apa itu kak? Seperti ekskul volley atau basket itu kan banyak sekali tuh yang kayak bilang, "Ayo dong ada basket, ada basket." Nah, itu aku ada kepikiran buat bikin ekskul itu gitu. Bagus sih, saya juga setuju sih kalau ada basket. Nah, terus kan kak mau mencalonkan ya. Nah, visi misinya tuh apa sih kak? Untuk visinya adalah menciptakan OSIS SMK Negeri 3 Surakarta yang amanah, berinovasi, gesit, ulet, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, sekaligus menjadi jembatan siswa untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi. Nah, dari visi tersebut, aku punya 3 misi nih. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan yang dapat menguatkan solidaritas warga Skaga. Yang kedua itu meraih prestasi non-akademik lewat ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta. Dan yang terakhir itu mempererat hubungan serta meningkatkan rasa kekeluargaan antar sesama anggota OSIS. Terus menyinggung yang tadi nih kak, apa sih skill yang harus dimiliki sama ketos gitu sama soft skillnya apa? Kalau untuk menjadi ketua sendiri menurutku itu harus bisa tanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Karena kalau sehebat apapun pemimpin kalau nggak bisa tanggung jawab itu kan sama aja nihil gitu. Nah, untuk yang lainnya itu kayak tegas, berani ambil resiko, bisa merangkul temennya, terus kayak punya skill buat menyelesaikan masalah. Itu paling penting sih. Kan kita sesama manusia pasti ada kurang lebihnya gitu, ada salahnya, ada benarnya. Nah, apa sih menurut kakak yang kurang atau lebih dari kakaknya gitu? Kalau kurang sih menurut aku, kalau aku sendiri yang ngerasa itu aku, kurang bisa apa ya, mengontrol emosi. Jadi kayak kalau aku ngerasa tertekan, aku bakal ngeluarin emosi itu gitu loh, dan itu kadang emosi aku tuh berpengaruh ke orang-orang sekitar. Nah, kalau buat kelebihan itu kan bagaimana cara orang melihat kita. Jadi aku nggak bisa menilai apa kelebihan aku, tergantung persepsi orang gimana mau ngelihat aku gitu. Kan anu ya, OSIS ini termasuk organisasi. Terus sekolah juga membutuhkan waktu gitu. Maksudnya gimana sih
caranya kakak mengatur waktu biar organisasi OSIS sama sekolahnya tuh seimbang gitu? Kalau dari aku, kalau pas pelajaran itu bener-bener difokusin buat bisa memahami materinya. Jadi kalau udah pulang sekolah itu aku udah nggak perlu yang belajar sampai yang bener-bener wow gitu loh. Jadi kalau udah nanti sepulang sekolah itu ada rapat atau ada kumpul, aku masih bisa santai gitu. Nah, kalau seandainya nih besoknya ada ulangan atau ada ujian gitu, biasanya aku bakal spend waktu buat istirahat sebentar. Habis itu setelah makan malam aku bakal belajar. Nah, kalau seandainya aku udah kecapean banget nih, biasanya aku set alarm jam 1 kalau nggak jam 2 pagi buat belajar lagi dan menurutku itu efektif buat aku sendiri. Efektif. Nah, kan gimana ya ngomongnya? Kan calon ketua OSIS nih ada 5 ya. Nah, spill dong kak strateginya biar kakaknya bisa lebih unggul atau malah menang sama kandidat lainnya gitu. Kalau buat aku ngelakuin kampanye sih buat kayak teman-teman sekelas aku, terus buat adik-adik kelas, buat kakak-kakak kelas gitu kayak jangan lupa pilih nomor 4 pas ada pemilihan ketua OSIS gitu. Hmm. Terus kalau semisal kepilih gitu kan mau buat program ya tadi ya. Nah, gimana tuh kalau programnya ya senang murid-muridnya dukung, tapi malah ditolak sama guru. Nah, itu kakak milih yang mana? Tergantung, kalau seandainya proker tersebut emang benar-benar didukung oleh siswa, kami akan mengusahakan untuk bisa bernegosiasi dengan pihak sekolah atau guru supaya proker tersebut bisa berjalan. Namun apabila hal tersebut memang tidak memungkinkan dan sudah buntu, kami akan menurunkan lagi dan mengambil jalan tengah supaya tidak merugikan salah satu pihak. Berapa sih persentase kakaknya yakin kalau bakal kepilih jadi ketua OSIS gitu? Kalau untuk persentase, aku nggak bisa menentukan, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang terbanyak. Kalau semisal nih kakak kepilih atau malah kalah gitu. Nah, respon kakaknya gimana sih? Kalau untuk menang, berusaha dan bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan visi misi yang memang udah saya buat. Nah, untuk kalah, saya akan tetap berlapang dada menerima hasil akhirnya, ikut turut berpartisipasi dalam membantu teman saya melaksanakan visi misinya. Oke, silahkan mbaknya boleh berdemo buat sendiri atau jargonnya apa gitu. Oke, bersama 4, satukan tekad, mengasah bakat. Oke, jadi sampai sini saja dulu episode di podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. See ya!